Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Nashkuru ilallah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini yang dingin kita masih bisa merasakan betapa besar, betapa agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga kita diberi kemudahan untuk selalu menjaga kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu khususnya menjaga kewajiban sholat dengan berjamaah di masjid. Ini semua adalah karena semata-mata karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kepada para sahabat dan keluarga mereka, dan kepada siapa saja yang mengikuti al-Islam dengan ikhlas hingga hari kiamat. Jamaah salat subuh rahimakumullah, masih melanjutkan tentang yaitu hadis pada hadis yang nomor ke-40, yaitu mengenai tentang pengaduan seorang sahabat Abu Abdillah bin Al-Arad radhiyallahu anhu ketika ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyiksaan orang-orang musyrik kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian beliau yaitu mengadu pada Rasulullah, apakah engkau tidak memohonkan pertolongan untuk kami, atau apakah engkau tidak memanjatkan doa untuk kami. Artinya sahabat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siksaan yang begitu dahsyat, siksaan yang berat atas keimanan mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa sungguh seorang laki-laki sebelum kalian disiksa, yaitu dengan digalikan lubang, digalikan tanah, kemudian dia dimasukkan, kemudian didatangkan gergaji, ditaruh di atas kepalanya, kemudian badannya dibelah menjadi dua. Kemudian kulitnya disisir dengan kulit besi sehingga terkelupas antara daging dan tulangnya. Dan Rasulullah bersabda bahwa namun hal tersebut tidaklah menggoyahkan dari agama mereka. Jadi setiap umat, setiap orang yang mengikuti nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala ia telah beriman maka dia akan didatangkan cobaan-cobaan, akan mendapatkan siksaan-siksaan, akan mendapatkan perilaku yang tidak enak, perilaku yang tidak nyaman dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang dari golongan orang-orang musyrikin, dari golongan orang-orang yang fasik, dari golongan orang-orang yang munafik, dan dari golongan orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berharga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, cobaan orang yang telah mengatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan cobaan-cobaan yang kadarnya adalah tidak sama ketika para sahabat adalah orang-orang yang didatangkan cobaan dari siksaan orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya begitu dahsyat, begitu kerasnya, yaitu siksaan yang didatangkan kepada mereka karena memang
cobaan yang paling berat itu adalah cobaan yang diberikan pada para nabi dan rasul, kemudian pada orang-orang soleh dan orang-orang yang semisalnya, yaitu orang-orang yang mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Kemudian di masa kita pun ketika kita beriman, menyatakan beriman pada Allah dan Rasul-Nya, ketika melaksanakan keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kemudian ittiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun akan merasakan adanya cobaan-cobaan, yaitu cobaan dari tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita dituntut untuk senantiasa bersabar, kemudian ridho terhadap cobaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu yang akan mendatangkan keridhaan Allah, yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita menyatakan beriman tetapi kita tidak ingin merasakan cobaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin imannya biasa-biasa saja, atau kita beragama biasa saja, yaitu mengikuti alur yang ada di masyarakat. Terutama cobaan yang berat yang dirasakan oleh kita sekarang adalah manakala kita belajar agama, kemudian kita memahaminya, kita berusaha ingin mengamalkannya, yang terutama yang ada kaitan dengan hal-hal yang berbau dengan ibadah, maka ketika kita telah belajar mengetahui bahwa satu syariat ini berbeda dengan yang berbeda di antara lingkungan kita, maka itu yang akan mendatangkan cobaan yang begitu berat, atau yang dirasakan tidak membuat kita tentram atau kita nyaman. Tetapi kalau kita mengikuti alur yang ada di sekitar kita, maka mungkin itu tidak akan mendatangkan cobaan-cobaan yang terasa di dalam diri kita. Oleh karena itu kita mengambil pelajaran dari pengaduan sahabat Abu Abdillah bin Al-Arad ini, bahwa kita harus meyakini bahwa setiap kita membuktikan keimanan kita, maka kita akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cobaan-cobaan. Kemudian kandungan hadis pada tersebut yang berikutnya adalah betapa beratnya cobaan keimanan yang dialami para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tetap sanggup menerimanya, ya. Perlakuan yang tidak menyenangkan, yaitu ketika saat mereka berjihad untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keridhaan dan ketenangan. Dan manakala kita seorang beriman bisa menghadapi cobaan-cobaan keimanan mereka, maka dia akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwanya. Kemudian permusuhan terhadap keimanan sudah ada sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak zaman para nabi-nabi yang dahulu, sejak ada pada rasul-rasul yang dahulu, yaitu cobaan-cobaan atau permusuhan orang-orang musyrik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka senantiasa tidak memelihara kekerabatan terhadap kaum mukminin. Jadi membeda. Jadi antara orang yang mukmin dengan orang musyrik itu ada pembeda. Orang-orang musyrik tidak mau menjalin kekerabatan, menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang beriman. Kemudian masa depan hanyalah milik Islam, yaitu Allah senantiasa akan membela agamanya, walaupun orang yang beriman dicerca, disiksa, di boikot misalnya, maka Allah tetap akan membela agamanya, dan Allah memuliakan orang Islam, Allah memuliakan agama Islam, dan Allah memuliakan pemeluknya, yaitu orang yang beragama Islam. Kemudian Allah menghinakan kekufuran, dan Allah akan menghinakan juga penganut kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat As-Saff pada surat ke-61 pada ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iman kita sehingga kita sampai datang ajal menjemput kita. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.